dengan saya di channel Obi. Kali ini kita akan membahas tentang transformasi linear. Oke, sebelum kita membahas transformasi linear, kita akan coba lihat kembali atau kita ingin mengingat kembali pengertian tentang fungsi. Oke, kalau kita mempunyai dua buah himpunan A dan B, yang mestinya dua himpunan itu tidak himpunan kosong, maka yang disebut dengan fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang mengaitkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Oke, jadi fungsi f dari A ke B artinya suatu aturan yang mengaitkan setiap x anggota A dipasangkan dengan tunggal y anggota B sehingga y sama dengan fx. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya A dan B nya itu kita ganti dengan himpunan bilangan real, kita pasti sudah sangat familiar mengetahui adanya fungsi dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Jadi kalau kita ingin membuat fungsi dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real, itu artinya setiap x anggota himpunan bilangan real akan dipetakan oleh f ke fx, ya. Oke, jadi seperti ini. Oke, beberapa contoh tentang fungsi himpunan bilangan real pasti kita ingat lah, ya, pasti kita tahu itu dan saya pikir tidak ada masalah. Oke, berikutnya bagaimana fungsi dari Rn ke R. Pada prinsipnya sama, kita mengikuti tentang definisi tentang fungsi. Jadi kita akan membuat suatu aturan yang mengaitkan setiap x anggota Rn ke tepat satu anggota dari R. Oke, jadi penulisannya kalau kita mengambil sebarang x di Rn, kita bisa menuliskan misalnya dengan bahwa x itu sama dengan pasang terurut x1, x2 sampai xn, sehingga fx bisa kita tuliskan sebagai f dari x1, x2 sampai xn. Oke. Permasalahan berikutnya adalah bagaimana kita mendefinisikan atau mencari contoh suatu fungsi dari R ke Rn. Ya, sekali lagi pada prinsipnya sama, kita akan kembali kepada pengertian tentang fungsi. Jadi kalau kita punya x, maka sama, kita mesti mendefinisikan kepada fx, ya. Tetapi fx ini haruslah anggota dari Rn. Oke, ada yang punya ide memberikan contoh fungsi dari R ke Rn? Oke, perhatikan ya bahwa kita punya suatu aturan yang mengaitkan x ke fx, di mana fx-nya itu anggota dari Rn. Kalau kita lihat bentuknya, kalau fx itu anggota Rn, kalau fx itu anggota Rn, maka kita bisa menuliskan bahwa fx itu merupakan pasang terurut dari y1, y2 sampai yn. Oke. Nah, sekarang siapa y1, y2 sampai yn? Pastinya y1, y2, yn anggota R, ya. Tapi siapa dia? Y1, Y2 sampai Yn. Oke, jadi kalau kita ingin berbicara tentang fungsi, maka mestilah Y1-nya itu adalah fungsi juga, ya, yang memetakan X di R ke F apa gitu, ya. Jadi misalnya F1X. Oke, kemudian Y2-nya sama dengan F2X. Oke, dan seterusnya, ya, sampai dengan Yn-nya itu sama dengan Fnx. Oke, jadi sekarang kita bisa memberikan contoh fungsi dari R ke Rn. Oke, melihat fungsi dari Rn ke Rn, ya. Oke, kalau kita ingin mendefinisikan fungsi dari Rn ke Rn, itu artinya kita akan membuat aturan yang mengaitkan setiap anggota Rn dengan tepat satu anggota Rn. Jadi kalau kita ambil sebarang x anggota Rn, kita bisa menuliskan x-nya sebagai x1, x2 sampai xn. Jadi pasang terurut n tuple, ya. Oke, yang akan dipetakan oleh f ke fx. Oke, menjadi kita tulis fx-nya menjadi f x1, x2 sampai xn.
di mana fx itu merupakan anggota Rn. Oke, sama seperti sebelumnya yang ada di sini bahwa fx-nya itu anggota Rn. Oke, maka bentuk dari fx1, x2 sampai xn ini bentuknya adalah pasang terurut y1, y2 sampai ym. Sama seperti sebelumnya, maka siapa y1-nya? Maka y1-nya adalah f1, misalnya f1 dari ini ya, x1, x2 sampai xn. Oke, demikian juga y2-nya jadi f2 dari x1, x2 sampai xn. Oke, seterusnya ya sampai ym. Oke. Ya. Oke, mungkin ada yang bertanya kenapa sampai ym, kenapa nggak ym plus 1? Nah, kita mau mendefinisikan dari mana ke mana, ya enggak? Kita mau mendefinisikan dari Rn ke Rm. Oke, kalau kita mau melihat ym plus 1 misalnya, maka ym plus 1 kita taruh di mana? Oke. Ya, jadi sekarang kita sudah mempunyai bentuk bagaimana fungsi dari Rn ke Rm. Oke, dengan demikian kita juga bisa membuat atau mencari contoh fungsi dari Rn ke Rn. Oke, contoh ya, suatu pengaitan yang mendefinisikan fungsi dari F2 ke R3, dari himpunan R2 ke himpunan R3 ya. Jadi kalau kita mendefinisikan suatu pengaitan F dari X1 ke X2 yang nilainya adalah X1 plus X2, 3X1 kali X2, X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat, maka kita harus melihat dulu apakah betul nilai-nilai fungsi yang ada di R3 itu diperoleh dari fungsi yang mengaitkan R2 ke R. Jadi misalnya seperti ini, X1 plus X2, apakah betul pengaitan dari R2 ke R yang aturannya X1, X2 dikaitkan ke X1 plus X2 adalah suatu fungsi dan seterusnya ya. Jadi dengan mudah bisa kita periksa bahwa masing-masing anggota dari F ini gitu ya, itu adalah fungsi dari R2 ke R. Oke, jadi kita sudah bisa melihat contoh fungsi dari R2 ke R3. Nah, sekarang kita akan melihat bentuk umumnya ya, suatu fungsi dari Rn ke Rm. Oke, kemudian kalau kita ingin menyamakan atau supaya tidak terjadi kebingungan dalam menuliskan simbol, maka kita bisa menuliskan F-nya di sini kita ganti menjadi T sebagaimana yang ada di buku ya. Kita ganti dengan T. Oke, tidak ada masalah ya, hanya sekedar simbol. Oke, akan lihat transformasi linear dari Rn ke Rm. Jadi kalau kita mempunyai transformasi yang seperti sudah kita bahas tadi ya, dari Rn ke Rm, maka dia adalah suatu aturan yang mengaitkan setiap anggota Rn dengan tepat satu anggota dari Rm. Jadi X pasang urut X1, X2 sampai Xn akan dipetakan oleh T atau akan ditransformasikan oleh T yang kita beri nama T dari X1, X2 sampai Xn. Oke, dia anggota dari Rm, maka kita bisa menuliskan sebagai pasang terurut Y1 sampai Ym, di mana Y1 itu fungsi dari X1, X2 sampai Xn seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Nah, sekarang kalau kita ingin mengatakan bahwa transformasi itu adalah transformasi linear, lalu bagaimana dengan nilai dari F1, X1 sampai Xn? Oke, ditentukan bahwa bentuk dari F1, X1, X2 sampai Xn dia akan menjadi transformasi linear kalau dia akan berupa A11 X1 plus A12 X2 dan seterusnya sampai plus A1 N Xn ya. Demikian juga untuk nilai dari Y2, dia akan dibentuk A22 X1 plus A21 ya,
A21 X1 A22 X2 sampai plus A2N XN. Oke, sampai YM, maka dia akan berbentuk menjadi AM1 X1 ditambah dengan AM2 X2. Oke, terus sampai AMN XN ya. Oke, jadi sekarang kita punya bentuk bahwa Y1-nya itu berbentuknya A11 X1 plus A12 X2 plus dan sampai A1N XN sampai YM. Oke, kalau kita lihat bentuk ini menjadi kita teringat kembali dengan seperti sistem persamaan linear ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa yang kita sudah lihat sebelumnya, kita bisa menyajikan dalam bentuk yang lain. Di sini saya pindahkan ke sini ya. Jadi kita punya Y1 sebagai A11 X1 plus A12 X2 plus dan seterusnya sampai A1N XN. Demikian juga sampai di YM ya. Maka penulisannya seperti ini kita bisa nyatakan dalam bentuk yang lain sebagai bentuk matriks seperti ini. Maka Y1, Y2 sampai YM, maka di sini isinya adalah A11 ya. A12 sampai A1N ya. Oke. X1 sampai XN ya. X1, X2 sampai XN ya. Oke. Demikian juga yang baris kedua ya. A12, A22, A2N. Oke, sampai di garis ke M ya. Di M nya adalah A M1, M2 sampai A MN. Oke, menjadi menarik ya. Oke. Bisa juga tuliskan menjadi di sini menjadi Y, ini menjadi matriks A, kemudian ini sebagai X ya. Jadi kita bisa dapatkan secara mudah simbolnya menjadi Y sama dengan AX, di mana A adalah suatu matriks berukuran M kali N ya. Oke. Kita akan membahas bahwa transformasi Rn ke Rm itu kalau kita berada pada ruang vektor Rn dan ruang vektor Rm. Jadi kalau kita mempunyai ruang vektor Rn, oke, dengan dua buah operasi ya. Operasi yang pertama kita beri simbol plus n dan titik n untuk membedakan dengan yang di Rm ya, plus m titik n ya. Jadi sekarang kita memandang transformasi linear itu ada di ruang vektor Rn dan Rm. Oke. Jadi kalau kita lihat transformasi dari Rn ke Rm sama ya. Jadi kalau kita punya X maka akan dipetakan atau ditransformasikan oleh T ke Tx yang kita bisa tulis dalam bentuk AX, di mana A adalah matriks M kali N ya. Sehingga dari informasi itu kita bisa mendapatkan sifat yang cukup menarik. Jadi kalau kita mempunyai sebarang UV anggota Rn atau setiap anggota UV anggota Rn nanti akan berlaku bahwa T U oke, ditambah oke, plus di sini adalah operasi yang ada di Rn ya. Oke, maka dia akan menjadi TU, sini TV. Oke. TU itu ada di Rn, demikian juga TV, sehingga operasinya adalah plus M ya. Oke ya, demikian juga untuk yang berikutnya, untuk setiap C anggota R ya, dan setiap U anggota Rn, maka akan berlaku T C N ya. Oke, akan ke C TU di sini, maka dia adalah operasinya adalah M ya. Oke, jadi sangat menarik. Nah, ini yang kemudian nanti akan dipakai ketika kita ingin melihat transformasi linear dari ruang vektor satu ke ruang vektor yang lain secara umum. Oke.